Berikutnya adalah tentang ACGIH Biological Exposure Index atau BEI. Sebagai contoh, benzen yang merupakan metabolit atau determinannya adalah S-phenyl mercapturic acid dalam urin dan juga tersier meconic acid dalam urin. Hal ini menunjukkan seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa metabolit sebagai petunjuk adanya pancaran benzen yang paling akurat adalah kedua metabolit ini. Pemeriksaan atau pengambilan sampelnya yaitu pada end of shift bagi keduanya dengan BEI pada nilai 25 mikrogram per gram kreatinin dan juga 500 mikrogram per kreatinin untuk tersier meconic acid dalam urin. Proses biotransformasi benzen secara lebih detailnya juga dijabarkan pada ACGIH TLV BEI documentation. Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan menunjukkan proses biotransformasi benzen yang melalui fase 1 dan fase 2 dengan produk metabolit S-phenyl mercapturic acid dalam urin dan tersier meconic acid dalam urin. Berikutnya adalah contoh proses biotransformasi toluen yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut dengan metabolitnya adalah toluen dalam darah pada sampling time sebelum shift terakhir pada work week yang terakhir. Toluen dalam urin end of shift dan juga ortokresol dalam urin dalam end of shift dengan BEI dengan nilai sebagai berikut. Proses terakhir dalam disposisi adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses toksikan atau metabolitnya meninggalkan tubuh. Eliminasi umumnya terjadi pada ginjal di mana toksikan yang sudah terlarut dalam air meninggalkan tubuh. Toksikan dapat keluar dari tubuh melalui paru-paru atau ekshalasi, urin, tinja, cairan tubuh lain seperti keringat, air mata, dan air susu. Istilah yang juga penting adalah half-life atau T setengah, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengekskresikan separuh dari kadar dosis internal keluar tubuh. Gambar berikut ini menjelaskan tentang waktu paruh atau half-life. Biological monitoring. Tujuan dari biological monitoring adalah mengetahui internal dose, menilai tingkat paparan toksikan dan risiko kesehatan, efektivitas dari program-program pencegahan dan pengendalian risiko K3, program dari surveillance kesehatan kerja. Sampel urin lebih mudah untuk diambil di tempat kerja. Perlu diperhatikan waktu pengambilan sampel sesuai dengan yang ditetapkan dalam ACGIH BEI. Perlunya memahami proses toksikokinetika toksikan dan juga perlunya memahami metabolit yang spesifik harus diperiksa. Biological monitoring sampling time meliputi prior to shift 16 jam setelah exposure selesai, during shift anytime setelah 2 jam dari exposure, end of shift segera setelah exposure terjadi, end of the work week setelah 4 atau 5 hari kerja setelah exposure. Discretionary at any time, tidak ada waktu khusus, jadi setiap saat bisa diambil. Urin specimens acceptability harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kreatinin konsentrasi antara 0,3 sampai 3,0 gram per liter. Specific gravity antara 1,01 hingga 1,03. Di luar range tersebut harus dibuang dan diambil spesimen lain atau diulang kembali. Jika pekerja diketahui memiliki spesimen urin yang tidak masuk dalam kriteria, harus dilakukan evaluasi medik. Berikut ini silakan mendiskusikan contoh-contoh ACGIH TLV BEI documentation, yaitu benzen, toluen, dan silen. Diskusikan mengenai toksikokinetika atau ATME, toksikodinamikanya, efek toksik, biotransformasi, metabolit yang terbentuk, BEI atau Biological Exposure Index, dan sampel apa yang harus diperiksa untuk biomonitoring. Terima kasih. Dengan demikian selesai sudah sesi perkuliahan hari ini. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya.